Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi Ariza Riyadi dengan NIM O1A1200022. Saya dari kelas A. Adapun di video kali ini saya akan menjelaskan materi metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis merupakan reaksi metabolisme untuk pemecahan gula, dan reaksi ini meliputi 10 tahap reaksi yang dikatalis oleh enzim. Reaksi ini akan mengubah glukosa menjadi pirufat, dan selama proses metabolisme ini, senyawa energi tinggi ATP dan NADH dihasilkan pula. Proses ini merupakan anaerobik yang terjadi di bagian sel. Dan adapun pengertian glikogenolisis, glikogenolisis merupakan proses pemecahan simpanan energi cadangan glikogen dalam hati menjadi glukosa. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa dalam darah tidak mampu memenuhi kebutuhan energi saat individu melakukan aktivitas fisik intensitas sedang. Selanjutnya, pengertian glikogenesis. Glikogenesis adalah proses biosintesis glikogen dan glukosa. Perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan dengan spontan, tetapi berjalan bertahap. Reaksi diawali dengan proses fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan enzim glukokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, yakni glukosa 1-fosfat di bawah pengaruh enzim fosfoglukomutase. Selanjutnya, pengertian metabolisme lipid. Pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk keberlangsungan kehidupannya. Secara keseluruhan, reaksi-reaksi tersebut bertanggung jawab untuk menjaga viabilitas organisme. Reaksi-reaksi tersebut berlangsung secara sendiri-sendiri, mungkin tidak penting, tetapi secara keseluruhan dalam jejaring akan membentuk puzzle yang sangat dibutuhkan untuk keseimbangan fungsi biokimia. Adanya gangguan pada salah satu reaksi akan menyebabkan abnormalitas metabolisme. Reaksi-reaksi metabolisme dapat dibagi menjadi dua sesuai dengan tujuan reaksinya, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi peluruhan atau degradasi yang menghasilkan energi, sedangkan anabolisme merupakan reaksi sintesis yang memerlukan energi. Pembahasan selanjutnya mengenai proses metabolisme glukosa secara anaerob dan aerob. Proses metabolisme glukosa secara aerob. Pada proses glikolisis terbentuk 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA, yaitu proses dekarboksilasi oksidatif, dilepaskan total sebanyak 2 NADH. Pada siklus Krebs kembali dilepaskan menjadi 2 ATP, 6 NADH, dan 2 ADH. Jadi pada proses metabolisme terdiri dari prosesnya itu glikolisis, deoksidatif, dan siklus Krebs. Dapat kita lihat di tabel ya, proses glikolisis itu menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Jadi total keseluruhannya itu adalah 8 ATP. Itu total keseluruhan. Dan pada proses deoksidatif itu hanya menghasilkan 2 NADH, jadi 6. Totalnya itu ada 6. Dan siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 2 ADH, 2 NADH, sehingga totalnya itu 24. Jadi jumlah keseluruhan dari proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan total keseluruhan ATP itu 38 ATP. Selanjutnya, proses metabolisme glukosa secara anaerob. Jadi
Setelah proses glikolisis berlangsung dan piruvat terbentuk, setiap satu molekul piruvat akan memasuki proses pembentukan asam laktat. Dari glukosa membentuk asam piruvat terbentuk 2 ATP. Sedangkan dalam proses pengubahan asam piruvat menjadi asam laktat tidak terbentuk ATP. Sehingga pada metabolisme anaerob hanya 2 ATP saja yang terbentuk. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari proses metabolisme glukosa secara aerob dan secara anaerob itu proses glukosa secara aerob itu lebih banyak menghasilkan ATP dibanding dengan proses metabolisme glukosa secara anaerob, yang dimana glukosa secara aerob menghasilkan 38 ATP, sedangkan proses metabolisme glukosa secara anaerob menghasilkan 2 ATP saja. Selanjutnya pembahasan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Seperti yang kita lihat di gambar ini, ya. Jadi karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa atau dalam bentuk yang lebih sederhana dan kemudian memasuki proses glikolisis. Dan lipid juga akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol, yang dimana gliserol akan memasuki proses glikolisis sebagai gliseraldehid 3-fosfat, sedangkan asam lemak akan mengalami proses yang dinamakan beta oksidasi dan menjadi asetil-CoA yang kemudian akan masuk ke siklus Krebs. Jadi ada hubungan antara karbohidrat dan lipid, dapat kita lihat pada gambar. Ya, karena karbohidrat memasuki yang namanya proses glikolisis, begitu pula dengan lemak pada gliserol, pemecahan lemak yang dipecah menjadi gliserol itu memasuki proses glikolisis, yang dimana terbentuk gliseraldehid 3-fosfat. Begitupun juga dengan proses karbohidrat, yang dimana glukosa dirubah menjadi gliseraldehid. Gitu. Jadi ada keterkaitan hubungan antara karbohidrat dan lemak. Selanjutnya pembahasan energi mengenai energi yang dihasilkan metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Ya, energi yang dihasilkan metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Memang benar, metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Begitu pula dengan protein. Jadi banyak menghasilkan energi jadi lemak ini banyak menghasilkan energi ketika dioksidasi. Suatu contoh, satu molekul asam lemak dengan atom 6C atau asam heksanoat yang dioksidasi secara sempurna dapat menghasilkan 44 ATP. Ya, jadi semakin banyak atom C-nya, itu semakin banyak pula ATP yang dihasilkan dari asam lemak ini. Gitu. Adapun pada materi kali ini saya akan membahas juga mengenai penyakit metabolisme karbohidrat. Saya akan membahas penyakit yaitu diabetes. Ya. Sering terjadi diabetes ini tidak mengenal usia. Ya, ini penyakit tergantung dari pola kehidupan kita. Apakah pola hidup kita itu baik dalam sehari-hari atau buruk. Ya.
Kalau buruk otomatis kita gampang terkena yang namanya diabetes. Tapi langsung saja saya akan menjelaskan apa itu diabetes dan cara pencegahannya dan lain-lain. Jadi diabetes adalah penyakit yang terjadi ketika kandungan gula di dalam darah terlalu tinggi. Ya, sel-sel dalam tubuh manusia membutuhkan energi gula, ya energi dari gula atau glukosa untuk bisa berfungsi dengan normal. Gula di dalam dalam darah tersebut dikendalikan oleh hormon insulin. Ya, jadi gula di dalam darah itu dikendalikan oleh hormon insulin. Jika tubuh kekurangan insulin, akan muncul resistansi terhadap insulin pada sel-sel tubuh. Kadar zat gula atau glukosa darah akan meningkat drastis. Inilah yang memicu dan menjadi penyebab penyakit diabetes atau diabetes mellitus. Ya, jadi diabetes terdiri dari dua tipe, ya, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah karakteristik dari kurangnya produksi hormon insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah ketidakefektifan dari penggunaan hormon insulin oleh tubuh. Sekitar 90%, ya, sekitar 90% penderita diabetes di dunia adalah diabetes tipe 2. Oke. Jadi diabetes dari kedua tipe ini yang tingkat keparahannya itu ada di diabetes tipe 1. Ya, karena di diabetes tipe 1 itu hormon insulin itu sudah tidak ada. Kurangnya produksi hormon insulin dari dalam tubuh sehingga harus membutuhkan yang namanya suntikan insulin. Sedangkan pada tipe 2, diabetes tipe 2 itu ketidakefektifan dari penggunaan hormon di dalam tubuh. Jadi hormon insulin tersebut masih ada di dalam tubuh tetapi tidak berfungsi dengan baik, ya, seperti itu. Jadi kalau tipe 2 masih bisa normalkan cara penggunaan dari hormon insulin dalam tubuh. Itu. Jadi sekitar 90% seluruh penduduk dunia ya menganut diabetes tipe 2 seperti itu. Selanjutnya, ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada diabetes yang disebabkan karena adanya penggunaan dalam tubuh, gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa dalam darah ke dalam sel. Terus sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon insulin, sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau hormon insulin atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan saraf. Sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Jadi diabetes ini ketika kadar glukosa darah itu tinggi, ya akan merusak pembuluh darah kecil. Sehingga terjadi komplikasi seperti di ginjal, jantung, mata, dan saraf dan sistem saraf sehingga mengakibatkan itu bermacam komplikasi. Selanjutnya, gejala diabetes. Beberapa gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ya. Tipe 1 itu gejala tipe 1 dan 2, gejalanya itu sering merasa haus, frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari,
Terus rasa lapar yang terus-menerus, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, lemas dan merasa lelah, pandangan yang kabur, luka yang lama sembuh, dan sering mengalami infeksi pada kulit, saluran kemih, gusi, atau organ vital kita, kelamin, ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk mendiagnosis diabetes itu tentunya kita harus ke dokter. Ya, ke dokter, ya, melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah dan urin. Dan adapun komplikasi diabetes, baik diabetes 1 maupun diabetes 2 dapat menyebabkan komplikasi berupa kerusakan retina mata, kerusakan saraf, penyakit stroke dan jantung koroner, kerusakan ginjal, disfungsi seksual, keguguran, atau bayi yang baru lahir itu mati atau meninggal dari ibu yang mengidap diabetes. Jadi itu komplikasi diabetes. Dan adapun pengobatan diabetes, diabetes tipe 1 itu antara lain itu hormon tertentu. Jadi hormon tertentu itu hormon insulin untuk mengontrol glukosa darah. Ya, pemberian hormon ini ya dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu mengontrol tingkat glukosa darah. Terus merawat kaki dan memeriksakan mata secara berkala untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Selanjutnya diabetes tipe 2. Pengobatannya itu antara lain, ya kalau tipe 2 itu dianjurkan untuk pola hidup kita itu dirubah, yang tadinya pola hidup kita itu buruk menjadi pola hidup yang lebih baik. Ya, dianjurkan itu perubahan pola hidup sehat, yakni menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi, meningkatkan makanan tinggi serat, melakukan olahraga secara teratur minimal 3 jam setiap minggu, terus menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal, menghindari atau berhenti merokok, menghindari atau berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol, menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka, dan memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin. Ya, selanjutnya itu obat diabetes. Untuk obat diabetes tipe 2, ya, jadi selain menerapkan untuk melakukan pola hidup sehat, ada obat diabetes tipe 2 juga, ya. Jadi beberapa obat yang dapat digunakan untuk menangani diabetes tipe 2 itu meliputi metformin untuk mengurangi produksi gula pada hati, terus meglitinide dan sulfonilure itu untuk merangsang kerja pankreas, memproduksi insulin lebih banyak. Contoh obat meglitinide adalah nateclinide, dan contoh obat sulfonilure itu adalah glibenclamide dan gliclazide. Dan obat DPP-4 untuk meningkatkan produksi insulin dan mengurangi produksi gula oleh hati. Contoh obat ini adalah sitagliptin dan GLP-1 reseptor agonis, yaitu obat dapat memperlambat proses pencernaan
Terus cernaan makanan terutama yang mengandung gula sekaligus menurunkan kadar gula dalam darah, contohnya hexenized. Terus SGLT2 inhibitor. Obat ini bekerja dengan cara mempengaruhi ginjal membuang lebih banyak gula, contohnya dapagliflozin. Ya. Jadi obat-obat ini sebelum menggunakannya terlebih dahulu silakan konsultasi ke dokter terlebih dahulu agar dapat ditentukan jenis dan dosis yang sesuai. Karena jenis dan dosis yang obat tersebut yang tidak sesuai berpotensi besar menimbulkan efek samping. Jadi semua obat itu memiliki efek samping. Jadi ketika mau membeli obat ini silakan konsultasi dulu ke dokter obat apa yang dianjurkan, karena setiap obat memiliki efek samping yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya mengenai pencegahan diabetes. Pada diabetes tipe 1 ya menjalani pengobatan insentif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1. Jadi diabetes tipe 1 ini sifatnya itu turun temurun. Ya, jadi ketika kalian mempunyai keluarga, entah itu dari misalkan dari bapak, dari ibu, contohnya apakah bapak kita mengidap penyakit diabetes, maka kita juga harus mengonsultasi diri kita ke dokter apakah kita juga terkena diabetes, karena diabetes ini penyakit sifatnya turun temurun. Ya. Terus menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes tipe 1. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita kalau misalkan mempunyai keluarga yang terkena diabetes, maka kita harus menjalani yang namanya tes DNA. Ya. Selanjutnya pada diabetes tipe 2 antara lain itu mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan rendah lemak. Ya, jadi kalau diabetes tipe 2 ini pencegahannya itu kita harus merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Ya, contohnya dalam mempertahankan berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak, mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, terus mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, rajin berolahraga secara rutin, dan banyak melakukan aktivitas fisik, dan mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi atau mengerjakan tugas dan lain-lain. Ya, terus menghindari atau berhenti merokok. Ya, khususnya untuk orang-orang yang merokok, ya mungkin bisa berhenti merokok. Ya, karena ketika berhenti merokok, ya mungkin bisa menghindari yang namanya diabetes tipe 2. Ya, karena rokok juga itu termasuk sumber segala penyakit. Ya, bukan hanya penyakit diabetes tapi banyak komplikasi. Ya, itu. Jadi kalau kita mau menghindari yang namanya penyakit diabetes, ya kita harus melakukan pola hidup sehat seperti yang tertera pada slide di materi ini. Adapun daftar pustaka yang saya ambil untuk materi yang saya paparkan ada di sini, ya mungkin bisa dibaca. Mungkin sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.